Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa diberikan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Biarlah ibadah kita boleh memberkati kita semua. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan, Allah yang layak untuk ditinggikan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari umat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita naikkan pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, amin. Dalam hadirat, oh haleluya, berhiaskan kekudusan. Amin, terima kasih Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, oh haleluya, kuduslah Tuhan, surga bumi menyekudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Ku datang Tuhan, amin. Ku datang Tuhan, amin. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Oh kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Oh kudus, oh haleluya, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta Oh haleluya,
Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kudus Kau Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Benar Tuhan, Engkau kudus. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus. Oh, amin. Haleluya. Engkau kudus. Engkau yang hadir dalam hidup kami Tuhan hari ini. Oh, kudus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya Engkau kudus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Oh, Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Mulialah Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Seluruh bumi mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Allah yang dahsyat. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Umat Tuhan menyembah saat ini. Umat-Mu memuliakan nama-Mu. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yesus, glory. Kami muliakan Tuhan yang ajaib. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata bersama-sama pagi hari ini. Kami mau katakan sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Amin Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia, sujud di altarnya. Amin. Haleluya. Sujud di altarnya. Amin Tuhan.
Amin. Terima kasih, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di albarnya. Sesuatu terjadi, amin. Sesuatu mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat. Ibu Gembala buka dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami mau bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau bersama-sama menikmati berkat-berkat firman-Mu, supaya iman kami boleh bertambah-tambah kuat di dalam Engkau. Meskipun di dalam dunia ini banyak masalah, banyak problema, kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Kami mau bersama-sama beribadah kepadamu. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau membesarkan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan-Mu ini dari permulaan sampai akhir. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami masing-masing, agar kuasa Roh Kudus-Mu saja boleh menyertai kami semua. Kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa kasih Yesus lebih besar dari segalanya. Karena kasih Yesus kita ada di saat ini dan diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagi saya, nyata bagi kita semua yang ada di rumah kita saat ini. Puji Tuhan, kasih Yesusku nyata bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
atas sempurna anugerah Tuhan bagi kasih setiamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Dari awal sekali lagi kita naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata. Kami percaya kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Amin. Tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, amin. Haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Semua umat Tuhan diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan, amin. Kita punya Allah yang sanggup untuk menyediakan, amin. Haleluya. Sempurna anu, sekali lagi, aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini kita mau sama-sama katakan sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sama-sama katakan amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja. Sorak, amin. Sorak haleluya, puji Yesus. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Sorak, amin. Sorak haleluya, puji Yesus. Diberkati, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati, diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang, amin. Angkat suara, angkat suara, puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara, angkat suara, puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja
Dari awal sorak haleluya. Amin, haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja. Sorak, amin. Sorak haleluya. Puji sekali lagi. Sorak, amin. Sorak haleluya. Puji Yesus. Sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja. Diberkati, diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati, diberkati yang datang dalam. Hosana sang Raja. Angkat suaramu, amin. Angkat suara puji Dia. Besarkan namanya, tinggikan, tinggikan, agungkan Dia, Raja. Angkat, angkat suara puji Dia. Besarkan namanya, tinggikan, agungkan Dia, Raja, segala raja, segala raja, Raja, segala raja, Raja, segala raja. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, dipercaya pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini juga kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala saya dan Pendeta Yahya Suryana. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendoakan kami. Terima kasih juga kepada jemaat GPDI Palmerah. Saya mengucapkan terima kasih sudah mendoakan kami. Terima kasih. Saya mau menyaksikan cintanya Tuhan kepada saya. Pada tanggal 15 Desember, saya stroke. Pembuluh darah saya pecah. Saya dioperasi, diperkirakan dokter 4 jam. Ternyata 2 jam sudah selesai. Sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan sudah nyata sama saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga di kamar ICU dirawat seminggu. Di kamar perawatan juga 2 minggu mungkin. Sebelum 3 bulan saya sudah bisa berjalan. Sungguh luar biasa. Itu nyata sama diri saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendoakan kami, membesuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian yang sudah disampaikan oleh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelum kita memberikan korban persembahan kita, siapkan yang terbaik untuk Tuhan dari rumah kita masing-masing. Karena apapun yang kita berikan saat ini Tuhan melihat dari tempat yang tinggi. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Saya minta nanti dengan kasih Kristus, Saudara Nathan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau gunung batuku. Haleluya. Sama-sama katakan,
Oh gunung batuku kau, gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau tuh. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang sudah diberikan. Biarlah semuanya bisa memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Palmera. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, bebaskan amin, amin. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, amin. Yesus kemuliaan-Mu, amin Tuhan. Pulihkanlah hati kami Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian syukur bagi Tuhan, amin. Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku segala pujian syukur, amin. Segala pujian syukur bagimu, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Yahya. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami tundukkan diri di hadapan-Mu pada saat ini lagi. Kami tahu bahwa di tengah-tengah orang yang berseru kepada nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau di tengah-tengah kami. Pujian, sembah, pelayanan telah diberikan. Biarlah itu boleh menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Engkaulah yang telah memulihkan kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami ada sampai kepada hari ini adalah karena kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu besar, terlalu banyak, dan tidak mampu kami mengingat semua apa yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur dan memuliakan Engkau lewat ibadah streaming bersama ini. Kembali kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Kami butuh suara Tuhan yang membuka pengertian kami lebih mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga iman rohani kami bertumbuh dan semakin lagi kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Disempurnakan sampai kepada kesempurnaan yang seutuhnya. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua masing-masing yang mengikuti pemberitaan firman-Mu ini, supaya sungguh mata hati kami dibukakan, pengertian dan pikiran kami dibukakan untuk menyambut firman-Mu, membawa kami lebih maju lagi dalam cara kami mengikut Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, suci kuduskan kami semua, dan segala anasir jahat, roh gelap, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar dan tinggalkan akan keadaan hidup kami semua yang mengikuti pemberitaan firman-Mu. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersama kembali ada di dalam ibadah ini. Dan kita telah menaikkan pujian-pujian yang dapat mengingatkan dan menyadarkan kita betapa luar biasanya apa yang Yesus telah kerjakan bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh ada di dalam Dia hari ini. Nah saudara, pada hari-hari ini kita ada di dalam doa 10 hari doa untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan sehubungan dengan hal ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan dan kita akan belajar
dan memetik kebenaran yang ada di dalamnya untuk melengkapi kita dan membawa kita melangkah lebih baik lagi. Saya ajak saudara kali ini untuk melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ayat yang terakhir pasal ini, yaitu ayat yang ke-48. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 48 saya bacakan dan biarlah saudara menyimak di tempat masing-masing. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan kepada kita dengan begitu jelas, yaitu peristiwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan saja dialami oleh 120 orang murid di kamar loteng Yerusalem, dan itu dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itulah saat pertama kali ketika Roh Kudus datang dan memenuhi 120 orang murid. Tetapi bukan hanya mereka yang mengalaminya, tetapi dalam ayat-ayat yang kita baca di sini ternyata bahwa orang-orang atau dari keluarga Kornelius dan beserta dengan kerabatnya pun juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus itu. Nah, saudara, sebelum peristiwa ini, sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka, pada saat Petrus datang dan mulai berbicara dengan keluarga Kornelius yang bersama dengan kerabat-kerabatnya telah berkumpul waktu itu, maka Petrus menyampaikan satu kebenaran yang bisa menjadi pegangan kita semuanya. Coba kita membaca ayat 34 dan ayat yang ke-35. Ayat 34-35 Kisah Para Rasul 10 bunyinya begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini yang perlu kita pegang, perkataan pernyataan Petrus, yaitu bahwa Allah tidak pernah membedakan siapapun orang. Baik suku bangsanya, baik mungkin status ekonomi atau pendidikannya, atau apa saja strata yang ada di tengah masyarakat. Nah, Allah tidak pernah membedakan hal itu. Jadi kalau Allah mau memenuhi atau Yesus mau memenuhi 120 orang murid yang ada di kamar loteng Yerusalem pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka sekarang kita melihat bahwa Tuhan yang sama juga mau memenuhi atau mau memberikan Roh Kudus itu kepada Kornelius, keluarganya, dan seluruh kerabatnya yang diundang datang pada kesempatan itu. Bahkan Kornelius itu bukan orang Israel. Itu kalau kita membaca di sini, dia bukan masuk bagian dari suku bangsa Israel, bukan. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita
bahwa kesempatan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus ini terbuka bagi siapapun. Bukan hanya bagi orang Israel, tetapi kepada siapapun kesempatan ini terbuka bagi kita. Itu artinya bagi saudara dan saya, kita juga bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh 120 murid, seperti yang dialami oleh keluarga Cornelius. Itu juga bisa saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Kristus, itu bisa juga dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Kemudian datanglah pertanyaannya begini, dan pertanyaan ini penting sekali. Pertanyaannya adalah, mengapa keluarga Cornelius bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Mengapa Tuhan mau memberikan rohnya kepada Cornelius sekeluarga beserta dengan kerabatnya pada waktu itu? Saudara, untuk mengerti hal ini, maka kita perlu melihat jalan hidup atau model hidup, cara hidup yang ditempuh, yang dijalani oleh Cornelius itu. Dengan demikian kita bisa tahu mengapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus ini kepada Cornelius sekeluarga. Untuk mengetahui jalan hidup atau model hidup atau cara hidup yang ditempuh oleh Cornelius, kita perlu membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bunyinya begini. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kita lanjutkan, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, sampai di situ. Nah, saudara, kita lihat di sini. Inilah cara hidup, inilah jalan hidup yang ditempuh oleh Cornelius, dipadatkan pada ayat yang kedua. Cornelius ini adalah seorang yang saleh. Itu ya Bang, yang pertama ada 4 dan ada tambahannya lagi 1. Ada 5 hal, ada 5 faktor yang menyebabkan Cornelius ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, dia itu saleh. Kata saleh dalam kamus bahasa menjelaskan saleh itu artinya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah dalam bahasa aslinya itu artinya melayani Tuhan atau menghormati Tuhan, melayani Tuhan, to serve God. Dan kesalehan itu bisa dilihat dari hal ini. Yaitu pertama bahwa dia melayani Tuhan lewat ritualnya. Seperti kalau kita berbakti itu adalah ritual kita, datang ke gereja, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, memberikan korban, mendengar firman. Nah, itulah ritual yang kita kerjakan. Jadi seorang yang saleh adalah seorang yang bertekun dalam ibadahnya kepada Tuhan itu secara ritual. Tetapi juga yang namanya saleh melayani Tuhan itu bukan saja dia sebagai umat yang pasif begitu saja, tetapi juga dia melibatkan diri untuk pekerjaan Tuhan, mengambil bagian di dalamnya. Orang ini saleh. Saya sering melihat dia turut terlibat dalam pelayanan pekerjaan yang ada dalam gereja.
Bukan saja sebagai pengunjung ibadah, tetapi juga melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara, kalau kita tahu, banyak kali Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh. Bagaimana dia meminta sebenarnya setiap orang yang percaya itu melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaannya. Salah satu contoh perumpamaan itu adalah tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Dia datang kepada yang pertama dan berkata, pergilah ke kebun anggurku, bekerjalah di sana. Ini gambaran lukisan. Tapi sayang, yang pertama ini berkata iya, namun dia tidak mau bekerja di tempat kebun anggur bapaknya. Yang kedua, lagi bapak itu datang kepada anak yang kedua dan berkata, pergilah kamu, masuklah ke kebun anggur bapakmu itu, lalu bekerjalah di sana. Yang kedua dia berkata, aku tidak mau bapak. Tetapi kemudian dia menyesal dan akhirnya dia pergi dan dia bekerja di rumah atau di kebun anggur dari bapaknya itu. Perumpamaan ini memberikan kepada kita sebuah lukisan bahwa Tuhan sebenarnya mau kita itu melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaannya apa saja. Kan tidak semua harus di mimbar, tidak. Tapi barangkali kita datang lebih awal, kita turut andil dengan mengambil bagian, mendoakan ibadah yang berlangsung, mendoakan para pelayan, mendoakan supaya Tuhan mengirim jiwa-jiwa, mendoakan begitu banyak pokok doa yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Itu satu pekerjaan, terlibat dalam pelayan pekerjaan dalam bidang doa. Banyak lagi. Kalau dianugerahkan suara yang baik, bisa melibatkan diri dengan talenta suara, musik, dan yang lainnya. Jadi saleh itu bukan sekedar sebagai seorang yang menjadi pengunjung ibadah yang setia mengikuti ritualnya, tetapi juga melibatkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. Karena saleh itu berarti beribadah, dan ibadah dalam bahasa aslinya itu berarti melayani, maka begitulah yang dikerjakan. Saudara, juga tentu sekalipun tidak dicatat di sini dalam pekerjaan jasmaninya, maka semua yang dilakukan oleh Cornelius itu juga dalam rangka untuk dia bisa menyatakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena nanti kita bisa melihat yang berikutnya bahwa apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu dia sedekahkan, begitu kita baca di sini. Jadi apa yang dia kerjakan itu akhirnya dikembalikan lagi untuk bisa melayani Tuhan lewat perbuatan yang dikerjakannya. Itu yang pertama dari Cornelius, dia seorang yang saleh, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dia bertekun dalam ritual agamanya. Dia melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan yang bisa dia lakukan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan semua pekerjaan harian yang dikerjakannya diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang pertama dari Cornelius. Apalagi ayat yang kedua katakan dia takut akan Allah. Kata takut akan Allah sama dengan artinya dia menghormati Allah dengan perbuatan hidupnya. Nah, seperti apakah menghormati Tuhan itu? Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa diri kita itu takut akan Tuhan? Saya ajak saudara kita membuka dalam kitab Amsal Fatsal yang ke-8 di sana. Kita membaca pada ayat yang ke-13 bunyinya begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Wujud yang jelas bahwa kita menghormati Tuhan adalah kita menjauhi atau kita membenci kejahatan. Hal yang Allah tidak mau dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Kita menghormati Tuhan lewat perbuatan kita saat kita memilih untuk
menjauhkan diri dan membenci, menolak hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lewat itulah kita menghormati Tuhan. Lewat itulah kita memiliki rasa takut kepada Tuhan itu. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, maka kita juga akan berani melakukan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini dalam satu pengalaman daripada Abraham. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 untuk kita bisa lihat dan menggali lebih dalam pengertian tentang takut akan Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke-20, kita baca ayat yang ke-11, bunyinya begini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ini adalah perkataan Abraham kepada raja di Gerar, yaitu Abimelekh. Jadi waktu itu Abraham tinggalnya nomaden, berpindah-pindah. Sampai dia di Gerar, dan sampai di Gerar itu, di sana ada penguasanya, ada rajanya. Tentu raja mempunyai tentara yang banyak, pasukannya yang kuat. Nah, Abraham ini melihat istrinya, yang sekalipun sudah tua mungkin kelihatan cantik begitu, saudara. Kalau orang sekarang bukan bilang cantik tapi siantik begitu katanya, saudara. Maka dia, wah nanti karena istriku aku dibunuh nih karena pasti raja penguasa itu, lalu dia pengen ambil istrinya itu, kira-kira begitu, saudara. Maka dia bilang sama Sarah istrinya, kalau kamu ditanya, bilang bahwa kamu itu saudaraku ya. Jangan bilang bahwa kamu itu istriku. Karena dibilang istrinya, wah ini ada suaminya. Suaminya mesti kita bunuh kalau kita ingin mendapat istrinya ini. Kira-kira begitu, saudara. Dan dia Sarah berkata begitu, dan betul saja, saudara. Waktu itu maka Sarah diambil oleh Raja di Gerar. Mau dijadikan istri oleh Raja Gerar ini. Tapi Tuhan pada malam itu berbicara sebelum Raja Gerar ini bisa menyentuh kepada Sarah. Allah berbicara kepadanya lewat mimpi. Jangan engkau sentuh wanita itu. Karena itu adalah istri dari orang itu, yaitu dari Abraham. Kalau engkau menyentuh maka engkau akan mati. Aku akan menghukum engkau. Wah, Raja Gerar dia kaget. Dia bangun. Cepat-cepat paginya dia panggil. Dan dia datang kepada Abraham. Dia berkata, wah itu istrimu. Kenapa engkau mengakui bahwa dia adalah saudaramu? Nah di sini jawaban Abraham. Karena aku pikir di daerah ini, di wilayah ini, di tempat ini. Orang-orang itu tidak memiliki takut akan Tuhan. Apa itu artinya, saudara? Orang yang takut akan Tuhan itu dia tahu loh. Mana yang boleh dia kerjakan, mana yang tidak boleh dia kerjakan. Kita tahu bahwa kita tinggal dalam satu negara, ada hukum dan sebagainya. Maksudnya adalah mengatur hidup kita itu benar dan tertib. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan nanti merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, menyakitkan, atau berbuat kejahatan kepada sesama kita. Itu adalah bagian yang sebenarnya takut akan Tuhan di situ. Jadi Abraham ketika dia tiba di Gerar, dia berpikir bahwa di tempat itu tidak ada takut akan Tuhan. Maka orang kan berbuat seenaknya, semaunya saja. Nggak ada lagi aturan yang benar, aturan moral, aturan yang baik, etika yang baik. Setiap orang seenaknya saja berbuat, baik berbicara dan melakukan segala sesuatu. Orang yang takut akan Tuhan akan memperhatikan langkahnya. Dimulai dari dia memperhatikan berpikirnya bagaimana. Ada hukum moral yang Allah taruh dalam hati dan pikirannya. Dari hal ini kita tahu bahwa takut akan Allah itu adalah menghormati dia dengan perilaku hidup kita yang tidak akan melakukan hal yang jahat di matanya. Nah ini ada pada Cornelius. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 10 tadi ayat yang pertama, dia itu perwira.
Dengan kata lain dia mempunyai jabatan dan juga dia mempunyai kekuatan karena dia adalah tentara nih saudara. Kan dia bisa bertindak dengan kekuatan itu semaunya dia. Tapi karena dia takut akan Tuhan, maka dia tidak mau gunakan jabatan dan kekuatan. Itu kita bisa bayangkan seperti itulah. Dia tidak akan menindas orang semaunya, tidak. Sekalipun dia mempunyai kedudukan jabatan. Dia seorang kepala pasukan nih, perwira. Saudara. Dia tidak seenaknya. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan posisi-posisi di mana kita itu menjadi atasan dan ada bawahan kita. Dan jangan gunakan kedudukan yang ada pada kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Untuk itu kita perlu memiliki rasa takut akan Allah. Nah, kita menjaga hati kita. Mungkin kita adalah seorang yang diberkati dengan harta yang melimpah. Tapi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, kita akan menjaga diri kita tentunya. Setia pada keluarga kita. Tidak mencari sumber-sumber yang bertentangan dengan kehendak Allah. Takut akan Tuhan. Kalau saudara adalah seorang muda dan engkau memiliki takut akan Tuhan, engkau akan menjaga pergaulanmu tetap dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Takut akan Tuhan. Nah itu ada pada Cornelius. Pertama dia saleh, beribadah, melayani Tuhannya. Dia gak pernah absen dalam ibadahnya. Dan dia melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga apa yang dikerjakannya itu dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua dia takut akan Allah. Sekalipun dia adalah seorang perwira, seorang yang mempunyai kedudukan, dia tidak menggunakan kedudukannya itu dengan semaunya sendiri. Karena dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan. Nah itulah yang ada pada Cornelius. Mari kita kembali kepada kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 tadi. Pada ayat yang kedua, apalagi yang selanjutnya kita mendapatkan di sana. Dia ini memberi sedekah, kalau kita membaca sana, dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah kata sedekah itu kita bisa gambarkan begini. Dia banyak berbuat baik kepada orang Yahudi, kepada orang lain. Dasar dari seseorang melakukan satu perbuatan yang baik adalah karena ada kasih, ada belas kasihan, ada compassion, ada love di dalam kehidupannya. Maka dia bisa melakukan perbuatan baik itu. Kalau di dalam hati saudara, dalam hati saya ada kasih, maka kita akan peduli kepada sesama kita. Gak usah kita lihatlah posisi kita, gak usah kita, ini Cornelius, dia punya kemampuan, keuangan, kedudukan dan sebagainya. Tapi mungkin kita hanya seorang anak. Kita masih ditopang oleh orang tua. Namun kalau ada kasih, kita akan membantu orang tua kita. Kita belum mampu dalam sisi keuangan, tapi di sisi yang lain. Dikata memberi sedekah itu artinya berbuat baik kepada sesama. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat ini. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Lalu kita membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 bunyinya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini saudara jelas sekali. Belum pernah ada yang melihat Allah secara langsung. Kita melihat Yesus lewat lukisan yang ada. Di masa di mana Yesus hidup, belum ada foto. Membuat foto, belum ada saudara. Orang hanya dengan imajinasinya melukis Yesus itu. Barangkali lukisannya Yesus itu
Dia, nah saudara, ada janggutnya, ya, dan sebagainya lah. Matanya, ada yang seperti itu. Lalu orang India melukiskan Yesus itu persis seperti orang India. Bagaimana dengan orang Tiongkok? Dia melukiskan Yesus seperti orang Tiongkok. Matanya sipit. Nah, kira-kira begitu, saudara. Tetapi itulah lukisannya tentang Yesus itu, saudara. Jadi belum pernah ada orang yang bisa melihat Allah. Tetapi ayat ini jelas menyatakan pada kita, sekalipun kita belum pernah melihat Allah, namun kalau hati kita menaruh kasih dan mempraktekkan kasih itu kepada sesamanya, Allah ada di dalam diri kita. Itu tandanya. Kalau kita buat jahat itu bukan Allah yang ada pada kita. Siapa tuh yang ada? Roh jahat yang ada pada kita. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, karena kita mengasihi sesama kita, itu tandanya bahwa Allah ada dan tinggal di dalam hidup kita. Banyak orang berkata begini, aku tidak kenal Tuhanmu Yesus, tapi aku bisa melihat Yesus lewat perbuatanmu yang menolong orang lain. Biar itulah yang boleh menjadi bagian kita. Perbuatan baik yang lahir karena kita mengasihi. Nah, pertama kita bisa berbuat kasih itu karena kita telah lebih dulu mengalami kasih Allah. Sehingga kita bisa juga mengasihi kepada sesama kita. Ini yang ketiga. Cornelius banyak berbuat baik. Bersedekah karena dia mengasihi sesamanya itu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada dalam hidupnya. Hanya dia belum mengenal betul seperti apa. Dan yang keempat kita baca masih di ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa dia itu mempunyai atau dia bertekun di dalam doanya. Nah seperti itu saya akan kembali dulu kemari saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 10 ayat yang kedua. Bagian akhir katakan di sana. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, perkataan kata senantiasa itu artinya dia selalu berdoa. Ini dengan kata lain bahwa Cornelius ini membangun satu mezbah hubungan. Karena hubungan dengan Tuhan. Karena dia suka berdoa. Doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, cara Cornelius membangun hubungan doa dengan Tuhan ini. Dia membangun mezbah hubungan dengan Tuhan di dalam kesetiaan. Senantiasa berdoa. Ada orang yang berdoa hanya ketika ada keperluan baru dia berdoa. Itu bukan berdoa di dalam kesetiaan. Jangan kita berdoa kalau ada keperluan. Jangan berdoa hanya kalau ada keperluan saja. Tapi bertekunlah dalam doa. Coba kita lihat di dalam suratan Efesus pasal yang ke-6 di sana. Kita baca ayat yang ke-18b bunyinya begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan, berdoalah setiap waktu. Menggunakan waktu untuk berdoa. Kebanyakan kita menggunakan waktu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan bagi daging kita. Tapi lewat kehidupan Cornelius kita melihat nih orang yang kepadanya Allah kemudian menganugerahkan rohnya itu. Dia adalah seorang yang senantiasa berdoa. Dia membangun mezbah hubungannya dengan Tuhan dalam kesetiaan. Bukan hanya pada waktu ada keperluan, tapi dia bertekun dalam doa. Mari kita lihat lagi bahwa berdoa itu di setiap waktu kita melihat lagi. Nah kali ini dalam pribadi atau dalam apa yang Yesus mau ajarkan. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-18
Lalu kita membaca ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak merasakan bosan. Terus tekun berdoa. Bosankah saudara berdoa? Buang rasa bosan itu. Kita harus selalu berdoa. Dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. 4 hal ini ada pada Cornelius. Saleh, takut akan Allah, banyak berbuat sedekah, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Satu lagi yang terakhir, mari saya ajak saudara kita kembali dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Lalu kita baca, sekarang kita lompat bukan pada ayat yang ke-1 sampai 4 tadi. Kita lompat pada ayat yang ke-33. Ini adalah pernyataannya kepada Rasul Petrus ketika Petrus telah tiba di rumahnya. Ini pernyataan Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudara coba bayangkan ini. Petrus datang di rumah daripada Cornelius. Dan kemudian Cornelius sujud menyembah kepada Petrus, angkat, jangan seperti itu. Karena aku juga sama seperti engkau manusia. Hanya aku ini adalah pelayan Tuhan. Jangan. Lalu kemudian mungkin terjadilah percakapan, loh kenapa engkau undang aku kemari? Karena sebelum aku datang kemari Tuhan sudah memberi penglihatan. Supaya aku tidak boleh membagi-bagi orang menurut sukunya dan sebagainya. Kan waktu itu memang Tuhan menurunkan di dalam penglihatan, dalam vision ketika Petrus sedang mau siap-siap makan siang itu ada keranjang yang turun dari atas, dari langit ke depannya. Dan ada binatang-binatang. Saudara kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu hidup menurut Taurat, ada yang haram. Nah itu ada binatang yang haram di situ. Mungkin babi, mungkin ular, dan sebagainya. Kalau bagi yang bukan Yahudi, babi itu makanan enak. Tapi bagi orang Yahudi itu haram. Dan suara dari langit berkata suara Tuhan pada ambil, potong, makan. Loh, Petrus katakan enggak Tuhan, enggak. Belum pernah masuk yang haram, belum pernah lidahku mencicipi yang haram, belum pernah. Jangan Tuhan, karena ini melanggar hukum Taurat. Lalu terdengar suara di atas berkata begini. Jangan engkau bilang haram apa yang dihalalkan oleh Tuhan. Kira-kira kata-katanya begitu. Jangan kau bilang haram kalau Tuhan katakan itu engkau harus makan. Ambil, makan. Sampai 2 kali itu. Lalu kemudian Petrus mulai berpikir, kenapa ya Tuhan kasih penglihatan begini. Tiba-tiba datang utusan daripada Cornelius, bawahannya. Dan diketok. Lalu kemudian ada seorang yang memberitahu, Pak Petrus ada yang menunggu di bawah. Nah kemudian suara dari Tuhan bicara lagi pada Petrus. Pergi temui dan jangan engkau tolak dia. Dia temui, ternyata bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Waktu itu orang Yahudi, orang Yahudi atau Israel itu nggak pernah membangun satu hubungan dengan yang lain. Nggak boleh itu karena menurut Taurat mereka adalah bangsa pilihan begitu. Tapi suara Tuhan berkata jangan engkau menggolongkan orang ini. Jadi Petrus berkata begitu pada Cornelius saat sudah tiba di sana nih. Allah sudah berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh membagi-bagi orang menurut bangsanya, menurut kaum yang gak boleh. Itu yang dinyatakan. Lalu kemudian bagaimana sih engkau ini? Lalu Cornelius menceritakan kronologi bagaimana dia ini. Lalu kita baca di ayat 33 di sini. Cornelius berkata begini, sekarang kami telah berdiri di sini, di depanmu. Untuk mendengarkan semua yang disampaikan Tuhan melalui mulut bibirmu itu. Perhatikan kata kami telah berdiri di sini untuk mendengarkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri Cornelius, dalam diri keluarga dan kerabatnya itu ada rasa haus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka.
Ada suatu hati yang sungguh-sungguh untuk menyambut pemberitaan dari Petrus. Dan apa yang Petrus sampaikan kepadanya, itu adalah firman Allah bagi Cornelius, keluarga dan kerabatnya. Jadi tambah yang kelima, bagi Cornelius ini, dia adalah seorang yang haus akan perkara-perkara yang daripada Tuhan, firman-Nya, hadirat-Nya. Dia memiliki rasa haus itu. Ada sebuah kesungguhan, ada sebuah pencarian dari hatinya untuk dia bisa mengalami hadirat Allah. Untuk dia bisa mendengarkan suara Tuhan baginya. Itu yang ada pada Cornelius. Kita tahu dalam Yohanes 7 ayat 37-39 di sana. Di hari raya Pondok Daun, Yesus datang terlambat karena banyak orang juga yang mau membunuh dia. Saudara-saudaranya, satu ibu lain bapak ya saudara. Menyuruh dia, pergilah kalau engkau ingin dikenal pergi ke Yerusalem. Tapi Yesus jalannya lambat. Dan ketika pada puncak perayaan dia datang di sana. Dan pada puncak itu dia berdiri dan dia berkata begini, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Dan dari dalamnya akan mengalir air. Dia berkata tentang Roh Kudus itu. Tuhan akan memberikan rohnya kepada orang yang merasa butuh, yang haus, yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Tuhan akan memberikannya. Itu juga yang dilakukan oleh 120 orang murid yang ada di kamar loteng Yerusalem. Dan kini kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 10, ini juga ada pada keluarga Cornelius. 120 orang murid di kamar loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2 itu dia sungguh-sungguh haus menanti. Sebenarnya dalam catatan 1 Korintus 15 ada 500 orang ketika Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan berpesan pada waktu itu pada 500 orang itu yang mendengarnya, tunggu di Yerusalem. Tapi pada akhirnya hanya 120 orang murid yang ada rasa haus dan bersungguh-sungguh mereka bertekun, berdoa, bersekutu bersama-sama. Dan mereka lah yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, 5 hal ini. Saleh, takut akan Allah, berbuat baik tadi, bersedekah, berdoa, dan kemudian memiliki rasa haus akan hadirat Allah. Akan mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah, jamahan Allah dalam hidupnya. Kelima hal ini yang menyebabkan Cornelius dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, lewat ini kita mengetahui begini. Cornelius itu menjalani satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itulah maka Tuhan menuntun dia untuk mengenalnya, mengenal Tuhan lewat pelayanan Petrus. Dan bukan saja kemudian Cornelius ini mengenal Yesus adalah Tuhan, tetapi juga Tuhan yang sama itu yang melihat hidupnya ini memberikan Roh Kudusnya atasnya. Atas Cornelius, atas keluarganya, dan atas seluruh kerabatnya yang ada di sana. Saudara, hidup kita akan memberi dampak kepada sesama kita, kepada keluarga, kerabat kita. Kehidupan iman rohani kita memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada kesalehan di dalamnya? Apakah ada takut akan Allah? Apakah kita selalu melakukan perbuatan yang baik? Kita senang untuk berdoa. Dan kita adalah seorang yang menghauskan akan hadirat Tuhan. Kalau itu ada, itu akan juga, saudara, menarik Tuhan akan bekerja seperti yang kita lihat di sini dalam pengalaman kehidupan Cornelius. Tapi juga itu memberi dampak kepada keluarga. Ini seluruh keluarganya juga mengalami. Dan kerabat Cornelius juga mengalami. Orang yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik dan akan mengajak orang lain melakukan perbuatan yang baik yang sama. Tapi kalau orang yang buruk, maka juga dia begitu. Dia menularkan yang buruk dan mengajak orang juga melakukan perbuatan yang buruk. Jadi marilah apa yang dialami oleh Cornelius dan kita belajar dari kehidupannya ini
menjadi sebuah cermin. Bagi cermin bagi kita semua, di bagian manakah kita harus memperbaiki hidup kita? Mungkin itu adalah kesalehan kita, cara kita beribadah. Adakah kita adalah seorang yang tekun dan setia dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Dan apakah cara hidup kita adalah cara hidup yang takut akan Dia? Dan apakah kita selalu melakukan perbuatan yang baik, berdoa, dan seorang yang memiliki rasa haus, kesungguhan dalam kita bersekutu dengan Tuhan? Kalau itu ada, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita, menuntun kita di jalannya yang benar, dan memberikan rohnya dalam kehidupan kita semua. Hari-hari di mana kita terus ada di dalam doa ini, mari kita pergunakan waktu dengan baik. Perbaiki diri kita lewat kita berkaca kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita perbaiki, perbaikilah. Supaya kita berkenan dan Tuhan melawat kita. Kita akan naikkan satu pujian. Saya mengundang untuk pengerja, singer yang ada untuk maju ke depan, tim musik bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian, kita menghampiri Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saat kita bersekutu bersama-sama, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya katakan 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat cara hidup yang kita tempuh hari ini. Hari-hari yang lalu di belakang kita. Tuhan melihat semuanya itu dan kita harus jujur terbuka di hadapannya. Apa yang harus kita perbaiki? Biar rendahkan hati kita, Tuhan, hal ini harus aku perbaiki di hadapan-Mu. Dan marilah kita mengakui segala kesalahan, kekurangan kita. Kalau kita sudah kehilangan rasa haus kita, mungkin dunia yang sudah memuaskan kita sehingga kita tidak lagi mencari kepuasan yang daripada Tuhan. Mari kita perbaiki. Miliki kembali rasa haus kepada Tuhan itu. Mungkin takut akan Allah kurang dalam hidup kita. Kita kurang menghormati Tuhan dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan banyak hal yang lain lagi. 5 hal tadi. Kita bercermin. Dan kemudian mari kita mau dengan jujur merendahkan diri. Memohon supaya Tuhan mengampuni, menyucikan kita. Lalu kita mengambil satu langkah untuk bertobat. Pada satu langkah jalan yang berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat kita masing-masing, mari kita menundukkan diri kita, hampiri Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Saat dengan segenap hati kita datang kepada-Nya, Tuhan berdiri di hadapan kita. Dia tahu cara hidup yang kita tempuh selama ini. Dan saat kita mau memperbaiki diri kita di hadapan-Nya, Tuhan mau tolong kepada kita. Roh Kudus adalah bagian kita semuanya. Sebab itulah yang dijanjikan oleh Yesus bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita merasa atau kita mengalami bahwa roh itu sepertinya telah hilang, telah lenyap dari hidup kita, mari kita datang dengan satu pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Perbaiki hidup kita di hadapan-Nya dan rasakan kembali roh itu akan melawat kita. Tuhan akan penuhkan kita dengan kuasa-Nya. Biarkan musik mengalun, menyanyikan pujian ini. Sementara itu kita hampiri Tuhan, kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Buka hati kita bagi Tuhan, jujur dan tuluslah di hadapan Dia. Tak ada yang dapat kita sembunyikan dari matanya. Biar Tuhan akan membersihkan hati pikiran segenap kehidupan kita, sehingga Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan hati kita menjadi keras dengan pilihan perasaan kita sendiri. Mari kita mau menjadi lembut di mata Tuhan. Haleluya. Oh, penduri, urapi, datanglah Roh Kudus atas setiap kami. Lawatan-Mu, jamahan-Mu. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Tahu kami perlu Roh, memerlukan kehadiran-Mu dalam hidup kami.
rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri kami, siapakah kami? Kami perlu Haleluya. Seperti Kornelius dan keluarganya, biar itulah yang Tuhan juga perbuat atas hidup kami. Roh-Mu atas kami, Roh-Mu memenuhi kami seluruhnya. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini bersama-sama, Allah bekerja dengan kuasa-Mu. Surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Lagi kita naikkan pujian ini, kita mengangkat tangan kita ke atas. Katakan, ku tahu Roh Allah, ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Bila kuasa, kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ini yang kami yakini. Kalau Roh Kudus turun ke atas hidup kami, maka Engkau akan mengubahkan kami. Hidup kami akan berubah untuk dapat menyatakan kemuliaan-Mu bagi sesama. Kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan di sanalah orang akan dapat melihat Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar, biar Engkau akan pahatkan, ukirkan di dalam hati kami. Ini menjadi bimbingan bagi langkah-langkah hidup yang harus kami tempuh, untuk kami boleh mengalami senantiasa pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Demikianlah kami pun dapat berguna di dalam kehidupan kami di dunia bagi kerajaan-Mu. Tuhan dimuliakan. Berikan rasa haus senantiasa. Ajar kami hidup dalam kesalehan, dalam takut akan Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Biar kami boleh membangun mezbah hubungan kami dengan Engkau dalam kesetiaan. Kami akan dapat melihat bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji-Mu.
Engkau akan menggenapinya, dan Engkau adalah Allah yang setia adanya. Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu, khususnya Palmera Pademangan, dalam doa-doa yang diadakan oleh mereka masing-masing di tempatnya. Tuhan melawat dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah dengan kuasa firman bekerja terus membenahi hidup kami semua ya Tuhan. Agar kami boleh dibawa lagi hidup lebih berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau menilik seluruh umat-Mu, memberkati mereka. Dalam kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan berkati. Apa yang mereka hadapi, persoalan pergumulan mereka, Tuhan beri pertolongan dan jawaban. Sehingga nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Jadikanlah umat menjadi saksi-Mu. Lewat mereka orang lain boleh dibawa datang bersama-sama. Kelak saat di mana ibadah bersama diadakan kembali, baik di Palmera Pademangan, maka tempat ibadah yang akan penuh dengan jiwa-jiwa yang datang mencari akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang masih terjadi hari-hari ini. Tuhan campur tangan. Kami mohonkan anugerah-Mu supaya wabah pandemi ini segera berlalu. Berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah, tenaga medis bagi mereka, untuk mereka mampu untuk dapat mengatasi dan membawa rakyat seluruh bangsa kami Indonesia keluar dari wabah ini dan menikmati hidup di dalam keleluasan. Tuhan berikan hati yang taat dan patuh kepada seluruh rakyat yang ada, untuk mematuhi apa yang Tuhan petunjuk diberikan untuk menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang baik. Selamatkanlah seluruh bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk seluruh umat manusia yang ada. Biar Engkau melawat dan membawa Tuhan seluruh manusia yang ada dapat mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan telah memimpin ibadat saat ini sampai kepada akhirnya. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Ibadah kita telah selesai saat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap patuhi apa yang telah diberikan petunjuk bagi kita semua untuk seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kesehatan tubuh kita, baik makan, istirahat, dan yang lainnya. Tuhan akan menolong kita semua dan sampai pada waktunya kita bisa beribadah bersama-sama. Ingat bahwa setiap hari ada doa, dan saudara hari Minggu ini dalam ibadah ini. Tetapi nanti doa akan berlangsung esok Senin sampai kepada Sabtunya. Setiap malam jam 7 malam kita ada doa selama 1 jam. Ikutilah lewat streaming live yang sampai kepada saudara dan berdoa di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.